ya. Oke. Ini udah ada Oke. gitu kan. Dah, gimana nih Oh iya. ceritanya? Oke, silakan Eh, Aulia. untuk untuk tugas alokasi sumber daya itu saya ngerjainnya mulai dari masukin kegiatan dulu dari A sampai K, sama durasi yang diperlukan buat ngerjain kegiatan tersebut. Sama di soalnya itu kan start buat tanggal buat startnya itu tanggal 28 Juni 2021. Nah, sama maksimal satu harinya itu 10 orang pekerja. Udah itu saya masukin dulu durasi sama tanggal, kemudian saya rubah dulu di uh, resource sheets-nya buat ganti jumlah maksimal pekerja per hari. Terus, Coba klik. ini udah ada 10 hari. Nah, waktu itu tuh saya ngerjain masih dalam bentuk persen karena masih dalam bentuk persen, jadi harus diganti dulu di file, terus ada di option. Itu nanti yang persennya itu diganti jadi desimal. Nah, kalau ini udah diganti 10 orang, diganti lagi viewsnya jadi kembali ke mode gancar. Nah, waktu udah itu, saya masukin jumlah pekerja per harinya yang ada di research name, tiap per kegiatannya berapa. Jika sudah dimasukkan, itu ada beberapa hari yang sumber dayanya itu over allocated. Jadi si si ini grafiknya Histogram. itu berwarna merah. Ya, Nah, histogram namanya Aulia. oh iya baik Bu. Iya, histogram. Nah, biasanya ini nih di kolom sini tuh ada indikatornya. Kalau misalkan dia over allocated, itu tuh ada kayak gambar orang gitu. Jadi itu di blok. Nanti kalau udah di blok tinggal pencet research. Nanti ada level research. Ntar otomatis ke allocated sendiri si pekerjanya. Jadi perharinya maksimal 10, nggak ada yang lebih. Bu. Oke ya. Nah, jadi 10 maksimal ya, 6 ya. Memang kendalanya di sini kan hari Sabtu minggunya Anda bikin libur ya. Iya, Bu. Ya, makanya histogramnya juga di bawah nggak ada, nggak muncul. Ya, nah barangkali ada teman Anda yang nggak ada, bagaimana mengatur jam kerja hari kerja silahkan ya. Bagi Anda yang mengerjakan, Bu, saya Sabtunya sama Minggunya mau dibuat kerja tiap hari, ya silahkan ya. Nah, kalau Anda kan Sabtu Minggunya tidak dibuat kerja ya. Jadi histogram yang tertempel di gambar ya, ini tidak ada ya. Tidak ada, artinya tidak ada sumber daya yang bekerja pada hari tersebut ya. Nah, memang nggak sulit ya. Jadi, tapi ini nggak sulit, tapi ini karena memang soalnya tidak banyak ya. Artinya 10 soal gitu ya. Artinya 10 pekerjaan, maaf. Tapi nanti kalau arealnya di proyek ya, Anda tahu sendiri kegiatan yang Anda buat ini kan breakdownan WBS ya. Jadi kalau Anda lihat kurva S, nah nanti kan PKL Anda kan lihat kurva S. Nah, kurva S itu kan di paling kiri itu ada uraian pekerjaan. Nah, uraian pekerjaan itu dia membuatnya itu kan menggunakan WBS ya. Kan kemarin 2 minggu yang lalu saya ajari bagaimana membuat WBS-nya kan ya. Jadi inden dan apa itu namanya, inden ya. Nah, nanti menggunakan itu ya. Jadi bukan diwarnai gitu ya, bukan di bold. Nah, ini nanti apa namanya? Ini Anda baru mengerjakan untuk pekerja ya. Nah, jadi nanti kalau di proyek, tinggal saya cerita kalau di proyek real ya, kalau di proyek real. Jadi kan kalau ini Anda sebatas contoh ya, contoh bagaimana mensimulasikan. Nah, nanti kalau di proyek ya, itu histogramnya harus histogramnya itu
tidak bisa digabung histogram pekerja ya dengan material ya. Nah, jadi yang dimungkinkan di sini ya, jadi Anda bikin kalau mau, kalau saya sendiri sih baiknya sih membuatnya per segmen. Artinya kalau pekerja, karena kan bukan pekerja, karena tenaga kerja aja ya. Misalnya tenaga kerja itu kan ada pekerja, ada mandor ya, ada tukang ya, ada kepala tukang, ada operator, kan ke pekerja juga sebanyak itu kan ya, banyak ya. Tenaga kerja juga sebanyak itu ya. Nah, itu biasanya baiknya Anda melakukan satu persatu. Jadi betul ya langkahnya kayak Aulia gini ya. Jadi nanti real di proyek itu juga satu persatu aja. Nanti keluar histogramnya masing-masing tenaga kerja penempatannya seperti apa ya. Kenapa harus satu-satu? Karena nanti ini juga berdampak sama produktivitasnya tenaga kerja. Produktivitasnya tenaga kerja itu beda-beda. Pekerja dengan tukang, dengan mandor, biasanya koefisien produktivitasnya yang paling kecil itu adalah mandor. Kenapa? Karena kalau mandor dia kan kerjanya itu mengawasi, ya enggak? Kalau misalnya ada flashback, kita kembali dulu mata kuliah QS barangkali. Misalnya ada mata kuliah QS dulu kan, nah Anda belajar di HSP itu kan ada misalnya pekerja 1 meter misalnya 1 atau nggak 1 kilogram pekerjaan pembesian diameter 13 mm misalnya ya, kan itu Anda ambil dari AHS ya, AHSP. Nah di situ kan Anda lihat koefisien kan tenaga kerja dulu ya. Nah koefisiennya itu kan beda-beda. Nah yang paling besar biasanya koefisien pekerja ya, kalau per 1 kilo itu per 100 kilogram misalnya katakanlah 0,7 koefisien pekerjanya misal ya. Jadi apa 0,7? Artinya kalau 0,7 itu si pekerja satu orang pekerja bisa mengerjakan, kan kalau 100 kilo ya agak berat ya, 10 kilo lah ya, nih 10 kilo misalnya 10 kilo gitu ya, 10 kilo ya, kemudian pekerjaan pembesian misalnya ya. Nah kemudian Anda lihat misalnya koefisien pekerjaannya itu adalah 0,7 OH, kan satuan koefisien itu OH, kan nggak mungkin manusia itu 0,7. Nah dibalik jadi pertanyaannya, berarti gimana? Berarti satu orang pekerja ya kan gitu bisa mengerjakan 7 kilogram pekerjaan pembesian dalam 1 hari. Nah gitu, itu pekerja. Nah Anda lihat sekarang kalau misalnya dia itu adalah mandor. Nah kalau mandor, nah bisa saja di situ koefisien produktivitasnya misalnya 0,07. Artinya apa? Berarti satuannya sama ya, OH-nya apa? Mandor tersebut ya bisa mengawasi, kan kalian gitu ya, mengawasi kan, memonitor, mengawasi pekerjaan pembersihan dalam 1 hari sebanyak 70 kilogram. Itu maksudnya. Jadi tugasnya di situ, makanya idealnya nanti kalau real project Anda buat histogram itu kalau tenaga kerja itu per masing-masing jabatan atau fungsi dari tenaga kerja yang ada di proyek. Jadi tukang Anda bikin sendiri ya, kemudian pekerja bikin sendiri ya, kemudian mandor bikin sendiri. Berarti banyak ya, betul banyak, tapi hanya tinggal mengubah, Anda tinggal nanti kan save as aja ini ya. Kalau Anda udah satu betul, tinggal save as ya. Ini tuh namanya penjadwalan. Ini Anda kalau ini kan bikin penjadwalan sumber daya, bentuk grafiknya namanya ini histogram. Yang biru-biru ini ya, nah bawah ini nih ya, ini adalah histogram. Nah bagaimana kalau material juga sama ya.
Berarti banyak dong. Iya, betul banyak. Tapi biasanya material yang dibuat jadwal itu adalah material-material satu yang volumenya besar. Ya, kedua, yang saat apa yang material tersebut dipasok oleh subkon atau supplier tertentu. Kenapa harus diatur? Karena kan terkait dengan kedatangan nanti suppliernya. Misalnya tiang pancang, terus dibuat jadwal jadwal pengirimannya kan nanti jadwal pengiriman. Kemudian apa namanya? Misalnya lagi beton, ya beton. Ya, kalau kayak keramik gitu ya, ya nggak harus dibuat seperti itu. Ya jadi tadi biasanya kalau yang dibuatkan penjadwalan material itu biasanya untuk bahan yang volumenya besar atau material ya yang memang menggunakan pemasok tertentu ya untuk semacam subkon atau supplier. Kenapa? Karena untuk mengestimasi kapan waktu untuk pengiriman, pemesanan ya dan berapa banyak ya. Kan makanya Anda kan suka kalau nanti di ya kalaupun nanti Anda di proyek kan si proyek itu kalau udah tahu berapa yang dipesan dalam hari itu, nah dia akan jauh-jauh hari misalnya pesan misalnya 5 truk mixer ya. Nah 5 truk mixer, satu truk mixer kapasitas yang berapa, misalnya 7 meter kubik ya. Nah itu Anda tahu dari mana proyek informasinya, tiba-tiba ya ini dari jadwal yang telah dia buat sumber daya ya. Makanya biasanya material-material yang muncul memang yang tadi yang biasanya sih nggak sampai di atas 10 ya yang harus dibuatkan histogramnya ya. Nah itu kalau material. Alat juga sama, tapi alat sih selebih ini ya karena alat kan penggunaannya di proyek kan ini hanya alat berat saja ya, dan biasanya juga jumlahnya kan nggak banyak, bukan jumlahnya, jenisnya nggak banyak ya. Alat berat di proyek kan paling 2 macam 3 macam ya. Yang pasti kalau gedung tuh apalagi gedung pencakar langit itu pasti ada penggunaan TC ya, tower crane ya. Nah itu jadi ini ya tadi sudah betul yang disampaikan oleh Aulia ya. Jadi sederhana saja sih seperti ini ya. Jadi Anda buat seperti ini dulu. Nah Anda kalau lihat ini dikaitkan dengan bar chart di atas ya. Nah ini kan kalau Anda lihat kan berarti pekerjaan C ya, dan pekerjaan D ini kan pekerjaan yang kritis. Nah apa kaitannya dengan Anda harus membuat alokasi? Nah alokasi ini nanti bisa menjawab ya pekerjaan-pekerjaan yang kan kemarin kita belajar float ya. Nah ini ada kaitannya, makanya yang namanya sumber daya itu harus diratakan. Supaya apa? Supaya bisa mengisi pekerjaan-pekerjaan yang yang kritis tadi ya. Kemudian yang floatnya memang ya pasti kalau kritis kan floatnya nggak ada ya. Nah jadi disebar. Kenapa? Karena kan kalau proyek itu nggak bagus kalau histogram sumber dayanya itu fluktuatif. Teorinya kan kemarin gitu, nggak boleh fluktuatif ya. Kalau fluktuatif itu kan banyak yang diam nantinya ya, terutama pekerja dan alat berat. Kalau ini terus terus gitu ya. Jadi kalau Anda lihat yang sudah disampaikan Aulia ini sudah oke ya. Jadi berarti bisa saya beri nanti ya tambahan ya, tapi jangan karena diberi tambahan terus Anda Aulia memundurkan produktivitas belajar UASnya ya. Ya saya beli bonus 5 tuh ya. Oke Aulia. Terima kasih. Oke. Yang lain sama ya, nggak sulit kan ya bikinnya ya. Nggak sulit karena pakai Microsoft Project. Yang sulit itu kalau manual itu satu persatu. Jadi nanti bikin lagi terus nanti 10 tadi kan Aulia bikinnya kan di soal memang per 10. Nanti kalau 10-nya gagal Anda ngebuat lagi gitu. Nah itu
perlu waktu. Tapi kalau pakai Microsoft Project Anda cuma tinggal klik 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 klik. Ah, tadi benar ya yang disampaikan oleh Aulia ya. Aulia. Oke, ada pertanyaan tentang penjadwalan sumber daya? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Oke, sip ya. Sekarang berikutnya lagi yang kedua, soal yang kedua. Silakan. Ini juga sama ya soal yang kedua. Nanti kalau Anda benar gitu memaparkan, nanti puasnya saya beri poin 5 tambahan. Jangan takut salah ya. Kalau salah nanti poinnya nggak 5, mungkin 4 atau 3 gitu. Tapi udah berani menyampaikan dulu gitu. Silahkan. Jangan Aulia lagi ya. Aulia lagi. Silahkan. Silahkan. Ayo, kok diam? Siapa? Ini tidak pakai Microsoft Project mengerjakannya. Silahkan, siapa? Kalau nggak ada yang jadi volunteer, ya nggak akan saya bahas sih. Ayo. Atau nggak perlu dibahas. Ayo.
Ibu mau coba, tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Nah, gitu dong. Oke ya, ntar saya alihkan dulu. Trina, silahkan Trina. Oke, silahkan Trina. Udah kelihatan ini, Bu. Oke, sudah. Silahkan. Jadi, kalau dari soalnya itu, diketahui PT ABC dengan kontrak pekerjaannya 300 juta, setelah dikurangi pajak 10%, biaya proyeknya jadi 270 juta, dengan menganggarkan profit sebesar 5% dan overhead sebesar 6.500.000 dari biaya proyek yang ada. Proyeknya itu dimulai tanggal 22 April. Ini kegiatan sebelum dan sesudah, durasi sama bobot pekerjaannya. Lalu di sini setelah 3 bulan prestasi proyeknya itu seperti ini. Lalu untuk soal yang pertama itu eh, berapa BAC proyek tersebut? BAC itu biaya seluruh anggaran biaya proyek yang di luar pajak. Terus jadi rumusnya itu tinggal 300 juta dikurangi 10%-nya dari 300 juta jadi 270 juta. Lalu yang soal B itu ditanya sisa waktu. Nah, di sini tuh sebenarnya Trina sendiri masih bingung, Bu. Sisa waktu itu tuh maksudnya sisa waktu eh, yang harus dikerjakan atau sisa waktu berdasarkan durasi yang ada. Jadi Trina tuh ada dua. Jadi waktu sisa berdasarkan progres. Kalau berdasarkan progres tuh kegiatan C itu seharusnya punya waktu sisa 1 bulan. Terus kalau kegiatan E punya sisa waktunya juga 1 bulan, kegiatan H sisa waktu yang seharusnya itu 3 bulan lagi. Tapi kalau misalnya berdasarkan durasi yang ada, waktu sisa kegiatan C itu 0, udah nggak ada karena durasinya 2 bulan dan pengerjaannya itu udah 2 bulan, jadi nggak ada sisa waktu. Lalu untuk sisa kegiatan E itu 1 bulan, sisa kegiatan H itu 3 bulan. Selanjutnya yang soal C, buatlah bar chart rencana. Untuk bar chart rencananya itu, Trina sekalian ngeiniin si anggarannya, penganggarannya. Terus di sini ada bulan pertama itu ada kegiatan A, kegiatan A dan kegiatan B. Bulan kedua itu ada kegiatan B, C sama D sama kegiatan G. Bulan ketiga ada kegiatan C, D, E, G sama H. Ya bisa dilihat di sini ininya. Apa sih bar chartnya, Bu? Terus biaya yang ini itu didapat dari bobot dikali biaya proyeknya, didapat biaya distribusi biayanya itu seperti ini. Lalu untuk soal D, bagaimana kondisi proyek yang terjadi di akhir bulan ketiga? Di BCWS-nya itu karena 3 bulan, jadi Trina mengakumulasikan dari bulan ke-1 sampai bulan ketiga dari progres-progres yang dari anggaran-anggaran yang berdasarkan bar chart ini, Bu. Jadi yang kegiatan A itu 10,8, kegiatan B 19,44, kegiatan C 30,24, kegiatan D 23,76, E 21,6, G 19,44, H 6,48, totalnya itu 131,76 juta. Lalu BCWP itu tuh biaya anggaran rencana periode tertentu. Jadi Rina ngitungnya dengan cara progres dikaliin BCWS. Hasilnya demikian, totalnya 100,98. Lalu ACWP, kalau ACWP itu tuh anggaran realisasinya yang ada di soal seperti ini, totalnya 107 juta. Lalu nilai SP itu rumusnya BC BCWP dikurangi BCWS, hasilnya seperti ini. Nah, yang minus ini tuh artinya sebentar, Bu.
Kalau minus itu artinya ada terjadi schedule underrun. Terus sama kalau CV juga rumusnya, Apa schedule underrun tuh? schedule underrun itu terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan berdasarkan rencana gitu, Bu. Kalau yang CV juga sama, tapi CV itu rumusnya ACWP minus BCWP. Ini minus ini. Hasilnya itu kalau misalkan yang negatif berarti mengalami cost overrun ya. Artinya biaya pelaksanaannya itu melebihi biaya rencana. Di sini cuma ada satu aja yang enggak, yang positif, berarti cuma yang kegiatan dia aja yang tidak melebihi anggaran yang direncanakan. Terus perkiraan jadwal penyelesaian proyek. Yang pertama itu perkiraan biaya penyelesaiannya dulu. Rumusnya itu BEAC sama dengan ACWP plus BTC, di mana BTC itu BAC minus BCWP per CPI. Oh iya, tadi CPI-nya belum, Bu. Kalau CPI itu rumusnya BCWP per ACWP. Tadi jumlah BCWP-nya itu kan 100,98. Dibagi ACWP-nya 107, hasilnya 0,944. Nah kan CPI-nya kurang dari 1, berarti artinya mengalami cost overrun atau pengeluaran aktualnya lebih besar daripada pengeluaran yang direncanakan. Terus SPI-nya BCWP per BCWS 100,98 dibagi 131,76, hasilnya 0,766. Karena kurang dari 1 juga berarti mengalami schedule underrun atau keterlambatan dalam pelaksanaan. Selanjutnya ini BAC minus BCWP per CPI. Hasilnya itu 179,096. Lalu sehingga si BEAC-nya itu ACWP ditambah BETC hasilnya 286,096 juta. Karena lebih dari 270 juta, artinya si proyek ini tuh mengalami cost overrun yang harusnya 270 juta selesainya, tapi ini selesainya di 286 juta. Lalu presentasi biaya penambahannya itu 100% minus BEAC dibagi total biaya kali 100%. Nah, penambahan biayanya itu sebesar 5%, 5,962%. Lalu untuk kinerja yang harus dicapai untuk mengembalikan dana biaya rencana atau CPI to go itu rumusnya ini sehingga didapatkan 1,037. Jadi kalau misalnya ingin tidak mengalami kerugian harus mencapai CPI 1,037. Selanjutnya perkiraan jadwal penyelesaian proyek atau schedule estimate at completion. Rumusnya itu SEAC sama dengan TBCWP ditambah SETC. SETC itu rumusnya SAC minus TBCWP minus SP per SPI. SAC-nya itu 4 bulan minus waktu pelaksanaan yang tinjaunya itu 3 bulan minus 0,7 SP. Dari mana 0,7 itu? Dari ini SP dibagi BCWS dibagi waktu tinjaunya 3 bulan, berarti SP-nya itu 0,7 bulan. Sehingga dapat SETC-nya itu 6,134. Jadi SEAC-nya sama dengan 3 ditambah 6,134, hasilnya 9,134 bulan. Yang harusnya ini tuh lebih dari 8 bulan. Jadi kan waktu pelaksanaan tadi di Barcet itu 8 bulan, tapi di hasil perhitungan ini proyek bisa selesai di 9 bulan, di 9,134 bulan, artinya mengalami keterlambatan atau schedule underrun. Jadi presentasi waktu tambahan yang dibutuhkan itu 14,17%. Untuk biar si proyeknya nggak terlambat, SPI to go-nya itu didapatkan harus mendapatkan SPI to go 1,223 gitu, Bu. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya si perkiraan biaya penyelesaian proyek yang berdasarkan realisasi itu 286,096 juta. Lalu terjadi di akhir 3 bulan itu tuh terjadi cost overrun dan schedule underrun.
perkiraan budget penyelesaian itu ada penambahan sekitar 5,96%. Terus perkiraan waktu tambahannya itu 14,7%, 17%, dan pelaksanaan agar tidak terjadi cost overrun itu harus mencapai CPI 1,037 dan SPI 1,223. Oke. Yang lain gimana? Sama? Yang lain? Ibu Ya, masih silakan. masih bingung di waktu sisa. Oke. Masih belum ngerti. Oke, tapi mengerjakannya kurang lebih sama ya, seperti ini ya. Iya. Indah. Oke. Yang lain lagi? Ini ditutup dulu aja, Bu, presentasinya. Nggak usah. Oke, Bu. Nggak apa-apa. Jadi Anda membantu saya supaya ini apa? Supaya coba tadi mana yang ke durasi? Saya mau menanyakan dulu yang lain. Silakan. Ada yang bingung, masih bingung? Harapannya sih semua mengerjakan ya, walaupun ada yang salah barangkali hal biasa lah kalau salah. Silakan yang lain. Ibu mau berbicara? Tanggapi. Oh Ya. iya, silakan Mila, gimana tanggapannya? Kalau untuk yang uang itu berarti kan kesimpulannya ada keterlambatan dan ada penambahan uang ya, Bu. Nah, itu tuh berpengaruh. Berarti kalau misalkan WBS-nya beda, bukan WBS, apa ya maksudnya, timeline-nya beda. Misalkan nih kan Trina naruhnya di bulan kedua misalkan. Trina juga naruhnya di bulan ketiga, tapi kan sesuai setelah kegiatan ini. Itu nggak apa-apa, Bu. Oke, tapi dengan kesimpulan yang sama. Oke, itu pertanyaannya Mila ya. Oke ya, kita tampung dulu. Baru 2, Indah sama Mila. Satu lagi, silakan. Yang Putra nih kok nggak ada? Yang nggak komen? Siapa ini? Dari suara Fitra, Ibu. Oh, Fitra. Oke, Putri ini mah ya nggak apa-apa, Sob. Fitra gimana, Fitra? Iya, Ibu, kurang lebih kalau cara sampainya itu sama, cuman Fitra sendiri masih bingung yang untuk waktu sisa, Bu, yang soal B-nya. Oke. Yang lain lagi, satu lagi, yang Putra dong. Putranya nggak ada perwakilan. Ayo, siapa? Ibu mau nanya juga. Oh, Puji ya, silakan Puji. Ibu kan pas ngitung schedule variance tuh, saya tuh lihat di PPT Ibu ada yang 20.500 dibagi BCWS per 4 minggu. Nah, masih bingung 4 minggu itu dari mana gitu. Itu aja. Kalau itu nanya ini ya, itu aja, oke. Terkait tugas dulu silakan. Belum ada? Bu, mau nanya. Nah, silakan Azri. Gimana Azri? Halo? Yang BCWP kurang BCWS, terus nanti kan ada dibagi 4 minggu gitu ya, Bu. Kalau untuk penerapannya di soal ini kayak gimana itu bisa salah paham gitu, Bu. Oh, sama dengan Pujiarti ya? Oh iya. Ya, oke ya. Oke ya, jadi kita bahas sedikit ya. Masuk ke tadi yang BCWP itu ada di soal nomor berapa ya tadi, Trina? C ya? Oke, ini ya. Nah, ini kan ada PV, EV, SV, CV. Mana tadi? Ini SC. Nah, ini oke. Ya, oke ya. Nah, jadi sedikit saya singgung lagi ya dalam membuat
apa namanya itu earn value itu sebetulnya lebih kepada kinerja proyek ya. Ini saya sedikit sampaikan lagi. Ini lebih kepada kinerja proyek ya. Nah, kinerja proyek itu kan harus dilaporkan ya. Nah, cara melaporkannya itu kalau kemarin Anda di QS itu meramalkan biaya, kalau ini meramalkan kondisi. Ya, kondisi apa? Tentu kondisi kinerja proyek. Ya. Nah, jadi biasanya kalau di beberapa literatur ya, metode earn value juga disebut dengan metode untuk menghitung biaya ya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang nantinya akan diselesaikan gitu ya. Nah, kemudian dia memiliki, karena kita akan menghitung kinerja proyek ya. Nah, kinerja proyek itu ditunjukkan dengan apa gitu ya. Nah, ditunjukkannya itu adalah dengan sebetulnya selain ini ada satu lagi adalah analisa indikator earn value ya. Nah, di luar itu yang dibahas itu adalah terkait dengan dari variance ya, analisa variance, di mana analisa variance itu ada dua, yaitu schedule variance ya. Ini kan tadi Trina sudah bikin SV itu adalah schedule variance ya. CV ya, CF gitu ya. Ini boleh ya. Itu adalah juga sama. Jadi analisa varian. Jadi tadi kita ingin mengukur kinerja proyek. Nah, cara mengukur kinerja proyek itu pakai dua indikator. Indikatornya itu adalah analisa variance dan analisa indeks performansi. Nah, analisa variance ini tadi yang disampaikan SV ya dan CV ya. Nah, dengan diketahuinya CV dan SV ini kita bisa mengetahui atau meramalkan ya sejauh mana hasil yang meramalkan hasil yang akan dicapai ya dari suatu proyek ya. Nah, SV ya itu kan kaitannya dengan schedule ya. Jadi ini pengurangan antara earn value-nya dengan plan value yang direncanakan ya. Yang direncanakan ya, artinya dikurangi dengan yang earn value yang earn value ya dikurangi dengan yang direncanakan ya. Ini rumusnya ya, BCWP dikurangi dengan BCWS ya. Kalau S itu kan berarti biaya ya yang dikeluarkan sesuai dengan schedule ya. Jadi sesuai. Nah, hasilnya performance-nya itu adalah BCWP. Nah, kalau ACWP itu actual cost performnya ya. Actual perform cost-nya performnya, maaf ya. Nah, kemudian itu indikator yang pertama ya dengan analisa varian. Kemudian yang kedua adalah dengan analisa indeks performansi. Dua-duanya ini harus dihitung ya. Jadi karena untuk untuk tahu SPI kan tetap harus kita menghitung analisa variannya. Nah, kalau analisa indeks performansi itu ditunjukkan dengan SPI. Tadi mana SPI? Nah, SPI dan CPI ya. Nah, itu menunjukkan performansi gitu dari kinerjanya ya, faktor efisiensi kinerjanya dalam menyelesaikan pekerjaan ya. Nah, kemudian itu SPI ya. Nah, kalau CPI itu faktor efisiensi biaya yang dikeluarkan ya. Jadi kalau realnya tadi kan teman-teman udah nyampein kalau realnya gimana ini Bu di proyek. Nah, kalau di realnya ini kan hasil perhitungan, berarti ya kalau begini CPI-nya kan di bawah 1 ya, di bawah 1. Kemudian SPI-nya di bawah 1 ya. Artinya apa? Artinya efisiensi biaya itu artinya CPI di bawah 1 berarti boros. Bahasa lainnya gitu ya. Bahasa lain bahasanya boros itu ya. Kalau CPI-nya lebih besar dari 1 berarti dia lebih hemat dari yang dianggarkan ya. Tapi perlu diingat, ini di titik tadi, di titik kita cross-nya mengeceknya di minggu ke-8.
ya, minggu ke-8 ya. Makanya kan kalau kita ingin mengukur kinerja proyek itu harus dilakukan pada saat proyeknya ongoing. Ya, biasanya kalau di monitor biasanya kalau aktualnya sendiri proyek itu biasanya mau penarikan termin baru biasanya dilakukan hal seperti ini. Jadi kalau misalnya proyek itu misalnya 4 termin ya, progresnya 25% berarti gitu ya. Nah, misalnya katakanlah 12 bulan. Nah, berarti di bulan ke-4 dilakukan, setidaknya harusnya seperti ini untuk diketahui. Nah, kalau ternyata, nah ini kan kita udah tahu nih, oh ternyata di minggu ke-8 ini ternyata udah ketahuan nih boros. Ya, artinya efisiensi uangnya teh nggak sesuai. Jadi kalau misalnya kinerjanya terus aja kayak begini, ini dimungkinkan nanti proyeknya itu over budget. Ya, jadi ya boros banget gitu. Ya. Ini udah diketahui dari awal gitu. Kinerja proyek tuh gini. Ibaratnya kalau Anda kuliah gitu ya, kalau diketahui Anda dari awal misalnya produktivitasnya rendah gitu. Nah, kan kalau diketahui dari awal gitu ya. Nah, nanti kan kita ada treatment supaya meningkatkan produktivitasnya Anda. Nah, ini juga sama di proyek juga kalau kinerja awalnya sudah diketahui ini tuh sebetulnya kalau dihitung dalam kondisi real gitu, ini tuh sudah boros. Nah, jangan sampai kalau misalnya nanti jadi ini tuh meramal nih kalau kayak gini-gini terus gitu nanti kita akan boros. Borosnya seberapa ya, seberapa. Nah, ini kan di sini tadi dihitung CV-nya kan 6,02 juta ya. Ini karena ininya juta ya. Kalau rupiahnya miliar kan jadi 6,02 miliar kan begitu ya. Jadi merugi. Siapa yang merugi? Tentunya kontraktor. Nah, ini CPI itu dari sisi uang ya. Nah, jadi nanti diperbaiki karena kalau misalnya kinerjanya kayak gini terus ya, diramalkan bahwa nanti kalau proyeknya ini selesai 100% ya, si pengeluaran proyek ini akan membengkak sebetulnya sebanyak 6,02 juta rupiah gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ini ya, biasanya kontraktor melakukan proses peningkatan kinerja ya, dari mulai penambahan sumber daya, misalnya mengganti metode bisa saja. Kemudian menambah jam lembur ya, itu hal-hal kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor dalam mengejar kinerja proyeknya. Nah, makanya Anda suka dengar kalau nanti di proyek lembur terus nih akhir-akhir. Biasa kalau akhir tahun mah kan kadang-kadang suka gitu ya, ada semacam di proyek tuh kalimat seperti itu. Oh biasa akhir tahun ini ya, kadang gitu kadang-kadang proyek juga gitu. Dimonitor aja nggak berkala ya, tahu-tahu misalnya nanti udah 80% baru dimonitor, oh tahun ini udah dikejar gitu, kejar-kejaran bisa terpenuhi. Wah, nah biasanya ini yang nggak boleh dilakukan sebenarnya gitu ya. Kontraktor yang baik yang biasanya kalau kontraktor BUMN memang senantiasa menerapkan MP4 ini ya di proses pelaksanaannya ya. Nah ini ya, ini CPI. Kemudian ada lagi SPI. Ini juga sama, ini juga analisa indeks performance ya. Nah, kalau ini faktor efisiensi kinerjanya ya, faktor efisiensi kinerja ya, jadi lebih ke tepat waktu ya, lebih terlambat gitu ya, atau sesuai ya. Nah, karena ini hasilnya di bawah 1 itu proyeknya terlambat. Jadi kalau kondisinya tetap seperti ini akan terlambat. Nah, kenapa ini perlu biasanya kan, makanya saya kasih soalnya kan ini di minggu ke-8 ya. Dan minggu ke-8 itu kan tengah-tengah lah, supaya proyek itu bisa dipantau. Barangkali ada yang 2 termin ya. Ini setidaknya dilakukan di proyek setidaknya 1-2 kali dicek kinerja proyeknya seperti apa. Itu proyek yang baik ya, bukan ribet juga ya. Betul, karena memang ini untuk proyek-proyek yang kompleks ya. Ya kalau proyeknya bikin rumah nggak usah ya pakai ini. Bikin toko, ruko gitu ya, barangkali nanti suatu saat barangkali nanti Anda besok PKL ya. Ya
Bu tapi saya mau TA-nya nanti ini, ya nggak boleh aja nanti, tapi harus cari proyeknya yang real karena itu TA. Kalau ini kan kita belajar, nggak apa-apa kalau kuliah ya, semisalnya seperti ini. Nah apa namanya ini ya, jadi ini memang untuk mengukur indikator apa itu namanya, kinerja proyek ya. Jadi yang disampaikan oleh Trina betul ya, jadi ini sudah betul. Nah cuman saya harus cek dulu kunci jawaban punya saya. Cuman kalau yang punyanya Trina sama ya, saya juga CPI-nya di bawah 1 ya, SPI-nya di bawah 1 ya. Nah saya lihat yang soal E-nya, coba klik soal E-nya. Nah ini kan ini menghitung perkiraannya ya, perkiraannya. Akibat apa tadi? Akibat kinerja yang dihasilkannya ya. Nah ini adalah perkiraan waktu dan biaya penyelesaian akhir proyek ya. Nah di sini ada S, sebelum S itu kan ada E dulu ya di atas ya, EAC ya. Oh BAC ya, ya BAC ya. Ya BAC kan berarti budget ya, sama ya tadi. Kemudian kalau time ya, ini juga perkiraan, jadi perkiraan jadwal waktu ya. Nah jadi apa namanya, perkiraan itu nantinya berguna gitu ya untuk memberikan gambaran ke depan ya kontraktor, sehingga ya dia akan melakukan perbaikan-perbaikan ya, perbaikan-perbaikan. Jadi nanti kan kalau tadi di minggu ke-8-nya kita baru tahu kalau kinerjanya akan dia sudah mengalami keterlambatan, sudah mengalami over budget gitu ya. Nah, tapi kalau ini dibiarkan terus sampai 100% nanti kurva S-nya selesai. Nah, berapa perkiraan jadwal ya penyelesaian yang disimpulkannya ini? Nah, tadi untuk biaya itu adalah mana tadi? 200 ya, 270 ya, kayak 286 ya. Nah, untuk apa itu namanya, untuk biaya untuk waktu di bawah ya perkiraannya. Jadi dia tadi rugi ya sekitar 16,096 ya. Dan ini untuk waktu dia akan terlambat sebanyak, waktu tuh di bawah ya, bawah waktu. Oh ya, 8 bulan ya, 8 bulan kan tadi berarti dia akan terlambat 1 bulan ya. Nah ini untuk menentukan indikator. Nah terus kemudian tadi terkait apa tadi tuh, waktu sisa ya. Nah jadi tadi betul kalau yang pertama itu tadi kita masuk ke soal A dan B ya. Nah di soal A dan B itu tadi apa, untuk menghitung mana tadi itu menghitung, soalnya tadi yang pertama tuh menghitung BAC ya. Iya Bu, soal pertama menghitung BAC. Nah perhitung. Nah kalau apa namanya, untuk menghitung BAC sendiri ya, jadi itu adalah nilai kontrak sebetulnya dikurangi dengan profit ya sebetulnya, profit maaf, pajak maaf ya, realnya gitu ya, realnya. Jadi sebetulnya itu nilai kontraknya dikurangi oleh pajak, itu adalah ya tadi ini ya, BAC sudah betul, anggaran profitnya 5%, overhead ini ya. Nah walaupun nanti gitu ya di dalam proyek kan Anda udah kenal namanya direct cost sama indirect cost ya. Kan yang masuk kategori direct cost itu apa namanya, biaya material, alat, dan tenaga kerja. Tapi kalau indirect cost itu biayanya ada overhead, kontingensi, profit, dan pajak. Nah ini kan kadang-kadang kalau Anda lihat, loh kok nggak relevan Bu, nilai kontraknya harus dikurangi pajak. Kenapa? Karena nilai kontrak ini dianggap memang sebagai dalamnya itu sudah direct cost dan indirect cost. Nah, pajaknya dikeluarkan. Kenapa? Karena pajak itu bukan apa namanya, biaya proyeknya gitu. Ya.
Kan ini kan kalau kalau kita merujuk ke direct cost sama indirect cost kan harusnya kan biaya proyeknya itu harusnya kan sebetulnya nilai kontrak ya dikurangi pajak, dikurangi profit, dikurangi overhead, harusnya kan gitu. Nah, tapi kalau ini biaya proyeknya ini adalah nilai kontrak dikurangi pajak. Jadi seluruh biaya anggaran di luar pajak. Nah, nanti ya ini kata buku ya, ini kata buku. Kata buku begini. Tapi nanti ini saya cerita, kemarin ada yang menjapri saya, real di lapangan itu kadang-kadang ya BAC ini dikurangi indirect cost keseluruhan harga. Kan indirect cost tadi ada overhead ya, profit ya. Bisa terjadi seperti itu. Ya bisa seperti itu. Tapi itu jarang bukan jarang, dibilang jarang enggak juga ya. Tergantung. Makanya kan kalau dulu belajar MK, proyek itu sifatnya nggak pernah ada yang sama. Ya tidak pernah ada yang sama. Terus kan Anda juga kalau PKL ini kan Anda kemarin kan PKL kan memang besok kan daring ya. Kalau Ludi itu Anda betul ke proyek melihat, nanti Anda bisa membandingkan gitu. Oh, kok saya belajarnya gini, ini di sini. Itu ada perbedaannya. Nah, itu perbedaan itu sebetulnya nanti bisa dikonsultasikan ya ke pembimbing. Kok bisa beda seperti itu? Memang itu bisa saja seperti itu, dibolehkan seperti itu karena memang kondisinya seperti itu, atau itu sesuatu yang salah, tapi salah pun sebenarnya nggak mayor tapi minor gitu. Nah itu seperti itu ya. Nah jadi betul ini untuk menghitung BAC-nya adalah keseluruhan anggarannya itu adalah biaya proyek nilai kontrak dikurangi dengan pajak ya. Nah, pajak di sini tuh terdiri, ini tuh pajak perusahaan ya, bukan pajak perorangan ya. Nah, ini bukan pajak perorangan. Nah kalau proyek-proyek infrastruktur ya, ini walaupun Anda bukan JJ tapi saya cerita sedikit. Kalau proyek-proyek infrastruktur ya, di mana pendanaannya kalau kita dapat, nggak proyek infrastruktur aja sih sebenarnya, kalau proyek-proyek yang kita dapatkan anggarannya dari pinjaman ya, pinjaman luar negeri, PHLN, pinjaman hibah luar negeri, itu kita biasanya pajaknya itu dibayarkan oleh pemerintah ya, biasanya seperti itu. Jadi sumber dananya. Jadi makanya nanti Anda harus tahu juga kalau PKL ini proyeknya proyek siapa, ownernya siapa, sumber dananya dari mana. Kan ada tuh nanti di data teknis ya, bab 2 data teknis tentang pendanaan. Nah itu tuh kaitannya dengan seperti ini, karena beda proyek yang sumber dananya dari APBN murni dengan yang pinjam ya. Kalau pinjam itu ada regulasi yang meminjamkan gitu ya. Ya walaupun kalau proyek-proyek gedung relatif kebanyakan ownernya ya, kalau ownernya kan 50-50 ya, antara yang pemerintah dengan yang non pemerintah ya. Tapi kalau infrastruktur kan dominan ownernya pasti pemerintah ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang penyelesaian soal B ya. Hitung waktu sisa kegiatan C, E, dan H. Agak ke bawah. Hop ya. Nah, ya. Harus kecilin berarti ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke waktu hitung sisa kegiatan C, E, dan H ya. Nah, kan Anda udah gambar kan durasinya ya di dalam bar chart ya. Tadi kalau durasi bar chart kan memang untuk menghitung indikator kinerja ya, kinerja proyek ya, yang CPI, SPI dan sebagainya. Nah kalau ini sendiri yang satu ini kan dibedakan jadi dua ya, waktu sisa berdasarkan progres ya, waktu sisa berdasarkan durasi sudah selesai ya. Jadi Trina ini menghitung dua-duanya gitu ya, mau waktu sisa berdasarkan progres atau waktu sisa berdasarkan durasi sudah selesai. Nah sebetulnya yang harus dihitung itu adalah waktu sisa berdasarkan progres, karena di minggu ke-8 ya. Jadi karena minggu di ke-8. Tapi kalau misalnya itu minggu ini berapa sih
total pelaksanaan pekerjaannya tuh ya 16 ya apa 12 ya? Ini mah bulan Bu satuannya. Oh iya, maksudnya 12 apa 16 ya? Di 8 bulan kalau Trina. 8 bulan itu kan ininya apa? Cross untuk ininya. Di Barcat berapa bulan ya totalnya ya? Tadi saya lihat ada 8 Bu. Oh iya 8. Oke. Ya 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 ya. 8 ya. Ya berarti harusnya yang diambil adalah waktu sisa. Oh, tapi ini kan ambilnya di 8 pasti 8 ya. Wah, ini saya soalnya agak-agak keliru. Nggak apa-apa lah. Oke, berarti kalau begitu waktu sisa berdasarkan progres ya, tapi itunya 8 ya. 3 bulan Bu kalau tinjaunya. 8 bulan, 3 bulan. Oh iya, berarti yang dipakai adalah waktu sisa berdasarkan progres. Itu yang dipakai. Ya, jadi yang dipakai itu adalah waktu sisa berdasarkan progres, ya. Nah, tapi ini waktu sisa berdasarkan durasi sudah selesai, itu juga apa namanya di proyek digunakan juga. Ya kan kita mau meramalnya 2 di tengah saat di bulan ketiga sama yang di akhir. Ya, seperti itu. Nah, kalau di kemarin kan kalau Anda gambar bar chartnya, coba mana bar chartnya? Tadi yang 8 bulan. Nah, kan ini kan bar chartnya tuh kan maksudnya kan nanti di minggu ketiga maaf kok minggu terus ya. Di bulan ketiga ya, di bulan ketiga sama di bulan ke-8. Ya. Nah, tadi kembali ke real projectnya ya. Kalau di real projectnya itu diambilnya di saat progres. Waktu sisa itu. Ya, waktu sisa itu diambilnya di saat progres. Ya. Nah, tapi ini Trina bikin dua-duanya nggak apa-apa. Ya, karena itu kan tidak terlalu berdampak kepada perhitungannya ya. Yang penting kan kita ingin tahu sebetulnya pada saat minggu lagi bulan tersebut kondisi pada saat bulan ketiga bagaimana hasil monitor kinerja proyek ya. Jadi sebetulnya angka pastinya itu nanti akan di cross check lagi sebetulnya. Yang penting biasanya proyek itu hanya ingin mendapatkan informasi sebetulnya over atau under itu aja, boros atau hemat ya, telat atau sesuai jadwal, kok sesuai jadwal atau lebih cepat kok ya, atau lebih cepat. Jadi itu biasanya yang dikejar. Jadi tadi kan siapa yang tanya, Indah Bu tapi saya hasilnya seperti ini tapi saya digeser, sebetulnya itu nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi Anda ngambil waktu sisanya yang di progres atau waktu sisa yang hampir selesai itu nggak apa-apa. Bahkan nanti progresnya apa namanya kalau ambil progres itu berarti Anda lebih detail. Tapi kalau misalnya Anda ambil akhir itu apa namanya lebih umum itu aja. Ya, jadi ya bebas sebetulnya Anda mau ambil yang mana. Ya, tergantung kebutuhan proyek. Pada dasarnya proyek itu ingin mengetahui dulu sebetulnya ya, sebetulnya proyek itu akan terlambatkah ya, atau akan boroskah, itu dulu yang dijawab sebetulnya. Nanti kalau lebih detail biasanya nanti dia dimonitor lagi di apa namanya di minggu di bulan kelima misalnya seperti itu. Jadi itu yang dilakukan di proyek. Itu realnya ya, itu realnya. Ya, jadi sama halnya seperti network planning. Sebetulnya network planning ini dibuat kepentingannya itu untuk apa? Untuk bisa diketahui mana pekerjaan yang kritis. Nah, itu aja dulu. Ya, nah kalau masalah float ya, masalah slack itu kan nanti. Itu kaitannya nanti dengan apa namanya? Ya perlu diketahui tapi untuk di awal itu kita hanya ingin tahu dulu mana sih pekerjaan yang kritis, itu aja dulu. Nah ini juga sama, kalau seperti ini kita ingin tahu aja dulu dia apa namanya boros atau akan terlambat ya, seperti itu ya. Ini yang sudah dikerjakan sudah betul
Grafiknya gimana ini grafiknya? Ada gambar ya? Kan gambar grafiknya? Ya Bu, tapi nggak tahu benar nggak tahu salah. Soalnya ini Oke. berdasarkan ini aja Bu. Yang atas apa? BCWS. Iya. Oke. Yang tengah? Yang ini ACWP. Oh, yang atas BCWS, yang tengah ini ACWP, yang bawahnya BCWP. 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 Iya, betul. Karena kan tadi disampaikan kan biayanya membekak ya. Iya Bu. Biayanya membekak dan waktunya terlambat. Ya, jadi Anda nge-cross check-nya posisi saja gitu. Jadi apa kan hasil kinerjanya tadi diperoleh seperti itu. Nah, saat digambar memang posisinya apa namanya kayak ini kan, kalau ini kan berarti yang merah itu kan BCWP ya, jadi BCWP di bawah ACWP ya, di bawah BCWS ya kan, betul, karena kan yang di schedule kan tadi yang biru, ternyata performance-nya di bawah gitu, betul. Oke. Oke, Trina, terima kasih. Makasih Bu. Ya, berarti Trina juga dapat 5 poin ya. Oke ya. Yang lain nggak usah ini ya apa. Oh ini ya. Tapi Anda juga yang sudah dapat 5 tadi, Aulia sama Trina ya. Jadi jangan bersantai juga ya. Nanti kita UAS. Oh iya, saya sedikit menyampaikan dulu. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan sedikit gambaran untuk UAS. Ibu yang tadi belum kejawab. Yang mana ya tadi saya ya? Yang 4 minggu itu dari mana Ibu ngerti? Yang di PPT Ibu. Oh, yang di PPT saya. Oke. Di PPT saya. Mana ya PPT saya? Bentar ya. Saya buka dulu. Oke ya, sambil menunggu PPT saya buka ya. Nanti untuk UAS ya, UASnya open book ya. Jadi Anda mengerjakan apa namanya, soalnya terdiri dari PDM ya, penjadwalan sumber daya dan earn value. Banyak ya, 3 soal karena ini kan 3 SKS ya. Nah, tapi waktunya nanti akan saya sesuaikan ya, mungkin sekitar 2,5 jam sampai 3 jam ya. Nanti Anda kerjakan, nah kerjakannya nanti karena apa namanya, kalau di kelas sih memang saya selalu apa ya, apa itu namanya, tulis tangan ya. Nah sekarang agak bingung juga nih ya, tapi pada dasarnya nanti saya jelaskan teknisnya lebih ini ya di dalam work ya. Yang jelas soal akan saya berikan di dalam work ya, jadi nanti dikerjakan ya. Anda siapkan sajalah kalau misalnya nanti ternyata harus menggunakan software atau misalnya tulis tangan ya, berarti kalau tulis tangan Anda siapkan kertas ya. Nah nanti kemudian nanti di apa itu namanya, di kerjakan, kemudian Anda foto dan di PDF-kan dan di email. Nah nanti saya beri waktu berapa lamanya gitu ya, untuk apa itu namanya, untuk apa itu namanya, untuk pengumpulannya ya, untuk pengumpulannya. Nah kemudian selama periode 2 minggu ya kan Anda masuk Labcon, kalau ada materi yang ingin ditanyakan kembali silahkan ya, boleh Anda tanyakan di WAK atau boleh tanyakan di Japri ya, boleh seperti itu.
bisa dibuka di WA-nya. Saya WA nge-share materi di WA ya, kalau nggak bisa dibuka lagi ya kenapa ya? Nggak di save di iCloud ini. Oke, nanti saya jawab di WhatsApp ya, Puji Arti. Yang 4, yang gimana ya, yang pas perhitungan BCWP ada bagi 4 minggu ya? 4-nya itu dari mana ya? Ya, hitung SV ada Oke, saat hitung SV. Nanti saya jawab ya di dalam box, nggak apa-apa ya? Ya Bu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Soalnya ini saya harus buka sesi seminar kakak kelas Anda nih. Ya, jam 9.15 ditunggu nih. Sebentar lagi saya harus siap-siap. Nggak apa-apa ya, ini kita punya waktu 3 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nanti saya jawab di WhatsApp. SV dibagi 4 tadi ya di PPT. Yang lain lagi Bu, tadi udah terjawab atau belum? Tanya, boleh? Ya silakan Mila. Mau mastiin aja prinsip sih Bu, kalau misalkan lama berarti waktunya kan nambah, tapi bisa nggak sih Bu kayak waktunya tadi tetap lama tapi lebih cepat dari yang opsi sebelumnya tapi dengan harga yang lebih mahal? Oke, ya. Kalau misalnya lama tapi biayanya lebih mahal ya boleh. Boleh memang. Oh, tapi misalkan ini ada 2 opsi. Yang satu tuh jadinya 9 bulan, yang satu lagi jadinya 8 bulan, tapi yang 8 bulan tuh lebih mahal dari yang 9 bulan itu Bu. Gara-gara lebih cepat gitu. Ya, nanti ini boleh. Jadi opsi itu boleh diambil ya. Jadi mau yang 8 bulan. Jadi kalau 8 bulan tapi kita lebih mahal ya dibandingkan 9 bulan lebih murah kan maksudnya gitu ya. Kita mau pilih mana? Nah, ini nanti pertanyaannya ini kan tergantung sama owner. Ya, tergantung sama owner. Artinya tidak hanya owner tapi yang memutuskan di sana. Jadi sebetulnya proyek ini kan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya ya. Tapi ada proyek-proyek tertentu yang biasanya dia mengorbankan uang gitu untuk mengejar waktu. Ada yang seperti itu, tipikal proyeknya. Tapi ada juga proyek yang memang kita mengejarnya ke uang. Tapi waktu nggak apa-apa lebih lama. Gitu. Ya, ini di luar kalau misalnya kondisinya memang harusnya kan 100% sesuai waktunya, sesuai jadwalnya. Tapi kan proyek itu dipengaruhi lingkungan ya. Nah, apa yang mau diprioritaskan terlebih dahulu ya. Tiba-tiba ada peraturan regulasi apa. Saya cerita ini waktu pas dibangunnya jalan tol Cipularang. Itu sebetulnya kan pelaksanaannya sudah jelas, di kontraknya sudah jelas. Ya, 2 tahun misalnya ya. Saya waktu itu nggak tahu, lupa lagi berapa tahun ya. Cuman yang saya ketahui di situ karena waktu itu jadi Indonesia membangun itu tuh tidak ada maksud, jadi memang membangun saja gitu. Tapi ternyata tiba-tiba ada tuntutan bahwa jalan tersebut akan digunakan untuk kegiatan KTT ya, KTT non blok waktu itu. Nah, sehingga waktunya harus dipercepat gitu. Ya, nah konsekuensinya kan tentu biaya ya. Tapi ya lebih baik mengorbankan biaya gitu karena kan kalau jadi tuan rumah waktu itu ya malu lah kalau misalnya bangunannya belum jadi gitu. Ya, maksudnya kenapa? Karena waktu itu kan masih pakai jalan darat ya. Jadi bisa ditempuh 2 jam. Karena kan kalau pakai pesawat dari dari Jakarta ke Bandung kan wah biayanya berapa? Nah, seperti itu. Jadi itu bisa tergantung nanti pemberi kebijakannya akan memilih yang mana. Tapi itu boleh terjadi, bisa terjadi. Ya Bu, jadi kalau opsi itu mah tergantung dari kondisi, istilahnya kayak kondisi uang sama kondisi di lapangannya gimana kan ya Bu? Iya, betul. Realnya begitu. Oke. Dan keinginannya si ownernya seperti apa. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi? Mudah-mudahan tidak ada ya, ini udah lebih 1 menit. Saya harus terima ini mahasiswa ya, nggak menerima juga ya, tapi saya memang menguji ya, jadi 3 sesi.
Oke, baik. Terima kasih. Kalau ada yang kurang, silakan Anda tanyakan dalam WhatsApp ya, atau Japri, boleh ya. Tadi siapa ya yang nanya SP dibagi 4 itu? Iya. Puji, Bu. Oh, Puji. Sorry. Puji ya. Puji Arti. Ya, oke. Oke, nanti saya lihat lagi. Ini saya nggak bisa buka file yang udah saya share di HP. Harus bukanya pakai laptop nih. Cuma laptop saya tuh gitu, kalau lagi ini nggak bisa sambil ini gitu ya. Oke ya. Oke, baik, terima kasih ya. Kita akhiri saja perkuliahan hari. Oh, saya lupa lagi tuh, satu lagi. Silahkan Anda hidupkan dulu. Ada satu orang yang belum hadir. Kemana ini tadi? Kita lakukan sesi foto dulu, silahkan.